Sahabat yang dicintai Allah, ini dia suasana pelataran dari Museum Mesir. Di dalamnya ada segala peninggalan peradaban dari Mesir kuno sampai dengan Mesir modern. Dan yang paling dicari itu ketika datang ke sini adalah ada muminya, Fir'aunnya Nabi Musa alaihi salam yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, yang Allah jadikan sebagai tanda bagi mereka-mereka yang hidup setelahnya agar mengambil pelajaran. Ya. Di sini identik dengan Firaun. Dan Firaun itu hidup pada masa di mana mereka tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang hidayah, nah Islam itu membedakan zaman itu menjadi dua, zaman hidayah dan zaman jahiliyah ya. Zaman hidayah, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah ketika dulu umat-umat Quraisy kala itu ya, kaum Quraisy ya, hadir dalam segala kegelapan hidayah, tidak mampu mentauhidkan Allah, menjadikan sekutu bagi Allah, maka masa itu disebut sebagai masa jahiliyah. Oleh karena itu, ketika kita berbicara jahiliyah, maka dia memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna secara lughawi, secara bahasa. Maka jahiliyah diartikan bodoh begitu. Ya, yang tidak berilmu, tidak berpendidikan, itu disebut bodoh, jahiliyah. Tapi secara diniyah tidak hanya identik pada orang yang bodoh saja atau tidak berilmu saja, tidak. Kenapa? Karena identiknya dengan iman. Maka jahiliyah itu adalah mereka yang tidak mampu hatinya menerima hidayah iman. Abu Jahal itu siapa sih? Abu Jahal itu kalau kita lihat justru beliau itu mendapatkan julukan Abul Hakam sebelum Islam ini hadir. Artinya bapak yang pintar, yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Tapi dalam Islam disebut sebagai Abu Jahal. Kenapa disebut Abu Jahal? Karena dia tidak mau menerima agama ini dengan baik. Hatinya tertutup dari hidayah. Maka disebut Abu Jahal. Menunjukkan pada jahiliyah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 50, Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan singgungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mengenyampingkan aturan Allah, yang menduakan, mensekutukan Allah, itu yang kalian ridhai? Waman ahsanu minallahi hukman. Dan siapa yang lebih baik hukumnya dibanding Allah Subhanahu wa taala? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Maka dari itu, sahabat yang dicintai Allah, jangan sampai kita masuk bahagian orang yang dianggap bodoh di mata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berlimpah harta, karena itu tidak ada nilainya di mata Allah. Lebih baik bagaimana dunia kita miliki, tapi hati kita pun tersinari dengan hidayah keimanan, karena itu yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, salah satu bentuk daripada kejahiliahan itu adalah ketika seseorang berhukum pada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah menjelaskan, dalam surah Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah", mereka-mereka yang belum berhukum pada apa yang sudah Allah turunkan, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang kafir, ingkar. Nanti di ayat berikutnya zalim, di ayat berikutnya fasik. Intinya Allah menginginkan agar kita itu berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat yang dicintai Allah, termasuk bahagiannya adalah ketika ada penguasa yang dia mencoba untuk melawan hukum Allah. LGBT, membunuh, ya, memaksa, merampok dan lain sebagainya. Ini bahagian yang dilarang karena pernah ada kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok dia membolehkan dengan kebijakan-kebijakannya. Ini termasuk bahagian daripada jahiliyah modern. Kalau kita berbicara tentang sebuah kejahiliahan, salah satunya itu adalah jahiliyah dalam sifat, jahiliyah dalam perilaku. Hati-hati ketika dalam sebuah aktivitas kita ingin marah, kita ingin sombong, kita ingin ego, kita ingin melecehkan orang, merendahkan orang, memfitnah orang, menghibah orang. Sadarkan dalam diri bahwa setan sedang membisikkan kejahiliahan pada diri kita. Dan hati-hati, kalau ini terus yang akan menjadi sifat kita, yang menyertai kehidupan kita, yang sangat kita takutkan, waliyadzubillah, adalah kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi jahiliyah, karena kita senantiasa menghiasi aktivitas kita dengan akhlak jahiliyah. Sebaliknya, mudah-mudahan ketika kita menghiasi akhlak kita itu dengan akhlakul karimah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pun akan jaga kita dengan akhlakul karimah dan akan wafatkan kita dalam kondisi terbaik. Sahabat yang dicintai Allah, kita sudah berbicara tentang mengerikannya sebuah sifat jahiliyah. Maka sekarang tinggal tugas kita
Bagaimana kita mampu untuk membentengi diri ini dari segala macam sifat kejahiliahan? Tentu yang pertama adalah bagaimana kita membentengi diri kita itu dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan membedakan antara orang yang paham dan orang yang tidak paham, orang yang baik dan tidak baik. Pelajari ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang agama kita, agar kita tidak terjebak pada sebuah sifat yang jahiliyah. Lalu yang kedua, bagaimana kita tingkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketauhidan inilah nanti yang akan menjauhkan kita dari bentuk jahiliyah orang-orang Quraisy masa itu. Ketika mereka mensekutukan Allah, ketika mereka tidak mentauhidkan Allah, alasannya hanya satu saja, apa dia? Karena dia tidak memahami tentang ketauhidan, atau dia memahami tentang nilai ketauhidan, tetapi hatinya itu tertutup. Mungkin karena egoismenya, mungkin karena cinta dunianya. Nah, ini yang ketiga, bagaimana kita mendahulukan akhirat dibanding dengan dunia. Banyak orang itu yang tidak bisa mendapatkan hidayah, itu karena apa? Karena egoisme yang ada pada dirinya. Dia merasa dirinya pandai. Dia merasa dirinya mampu, dia merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, sombong masuk. Akhirnya apa? Hidayah itu tidak masuk pada dia. Ini merupakan salah satu jebakan setan yang diberikan pada mereka-mereka sehingga sifat jahiliyah itu selalu hadir pada diri mereka. Ketika kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menampuk sebuah amanah, maka alangkah baiknya ketika amanah itu kita jalankan dengan sebaik mungkin. Yang kita jaga dan kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar ridho manusia. Karena kadang-kadang kalau kita harapkan ridho manusia, ketika berkumpul ahli maksiat, minta agar maksiat itu dilegalkan, karena kita merasa butuh dengan dia, itu kita legalkan. Satu kesalahan kita lakukan. Tapi kalau yang kita harap adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala macam bentuk aktivitas itu landasannya adalah ridho Allah. Dan yang terakhir, bagaimana kita mampu untuk menjaga jahiliyah sifat, maka tidak ada lain adalah terus bergaul dengan orang-orang soleh, mendekat pada guru-guru, belajar dari mereka bagaimana mereka berperilaku, berakhlakul karimah, mempelajari tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dari situlah nanti insya Allah kita memahami tentang sifat-sifat baik. Setelah itu, lindungi dengan lingkungan-lingkungan yang baik, berteman dengan teman yang baik, sehingga teman yang baik itu yang akan mengontrol kita, senantiasa menjaga alur kehidupan kita ini kepada alur kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebahagian ini kalau kita lakukan, insya Allah kita terbebas dari segala macam bentuk sifat jahiliyah.